Kita semua adalah energi, menempati alam semesta yang energetik. Segala sesuatu yang berosilasi pada frekuensi tertentu. Tidak ada yang konstan ataupun stagnan di dalam informasi energi. Artinya hal-hal yang bahkan bukan Anda kategorikan sebagai makhluk sadar pun sebenarnya memiliki jejak energi tertentu. Sekarang mari kita melihat dunia sebagai luaran frekuensi. Setiap benda memiliki frekuensi. Setiap organ kita mempunyai frekuensi. Tubuh Anda secara keseluruhan beroperasi pada frekuensi tertentu. Untuk ini, kita dapat menggunakan tabel David Hawkins. Di sini, kita melihat setiap emosi yang kita rasakan berpijar pada frekuensi tertentu. Emosi-emosi negatif ini, yang saya maksud dengan negatif, adalah yang membawa kita pada kondisi stagnan. Emosi-emosi ini mengikat kita pada frekuensi rendah. Frekuensi rendah ini mengekspos kita ke berbagai macam penyakit dan kejadian. Realitas Anda adalah manifestasi dari persamaan global. Ini berarti bahwa setiap hal dalam matriks yang memiliki kecocokan dengan Anda memiliki frekuensi yang setara dan memiliki jejak pada frekuensi Anda secara keseluruhan. Segala sesuatu yang Anda tanggapi di sekeliling Anda memiliki jejak pada frekuensi Anda. Setiap interaksi yang Anda lakukan, setiap orang yang Anda temui, setiap makanan yang Anda konsumsi, musik yang Anda dengar, film yang Anda tonton, setiap hal yang Anda temui secara fisik yang memiliki efek energi pada Anda mempengaruhi frekuensi Anda. Ini adalah salah satu cara untuk melihat dampak segala sesuatu pada tingkat metafisik di dalam matriks batin Anda. Apa yang Anda izinkan untuk berinteraksi dalam bidang energi Anda secara keseluruhan sebagai input frekuensi akan ikut mengendalikan realitas yang Anda ciptakan. Misalnya, ketika cara orang memandang atau perkataan orang berdampak pada suasana hati Anda. Ini hanyalah contoh kecil dari sekian banyak contoh yang dapat mempengaruhi frekuensi Anda. Namun, penentu utamanya sebenarnya adalah Anda. Apakah Anda membiarkan pengaruh dan frekuensi eksternal mengganggu frekuensi internal Anda atau tidak? Jadi Anda adalah kuncinya. Anda adalah moderator dari semua sinyal eksternal ini. Bagaimana Anda memilih untuk menyelaraskan antena kesadaran Anda dengan medan di sekitar Anda bergantung pada diri Anda. Sekarang, mari kita fokuskan perhatian Anda dan kapasitas energi Anda ke dalam diri Anda. Kita adalah pencipta realitas kita. Dengan menyadari ini, kita mengambil kepemilikan atas semua hal yang kita pilih untuk kita serap di dalam medan energi kita. Disinilah pergeseran kesadaran terjadi. Kesadaran kitalah yang menentukan frekuensi kita. Ketika Anda belajar menyesuaikan kesadaran Anda untuk mengubah frekuensi internal Anda melalui penyelarasan batin Anda sendiri, maka frekuensi Anda akan semakin meningkat. Dengan menyadari dampak semua frekuensi eksternal terhadap diri Anda akan menyadari bahwa Anda dapat memanipulasi cara Anda merespon frekuensi tersebut. Ini bukan tentang mengabaikan efek dari segala sesuatu di luar diri Anda, melainkan memilih untuk sadar bahwa segala sesuatu memiliki efek pada diri Anda. Ini adalah tentang kejujuran terhadap diri sendiri, mengenal diri, menerima dan mencintai diri Anda. Inilah yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan netralitas emosional, keadaan di mana Anda sangat sadar akan frekuensi yang Anda miliki. Bahwa Anda sebagai moderator dari pengalaman terbaik yang terjadi di dalam diri Anda. Ini adalah tingkat kesadaran di mana Anda tidak lagi khawatir untuk menjadi korban dari lingkungan Anda. Atau khawatir terjebak di dalam pola toksik apapun yang disebabkan oleh masa lalu Anda. Keadaan di mana Anda dapat menguasai keadaan emosi Anda sendiri agar menetralisir frekuensi Anda, terlepas dari semua gangguan negatif dalam realitas Anda.
Untuk ini, pahamilah secara mendalam bahwa tidak ada apapun yang ingin menghukum Anda. Tidak juga alam. Jika Anda mengalami rasa takut, malu, bersalah, atau marah akibat program-program yang ditanamkan dari masa kanak-kanak Anda, kemungkinan Anda akan mengalami serangan serupa dari emosi berfrekuensi rendah yang membuat Anda merasa tidak berdaya untuk mengubah keadaan Anda. Program-program itu membuat seluruh realitas Anda tampak seperti proyeksi dari masa lalu Anda. Sebuah pengalaman cermin untuk Anda menyaksikan semua hal yang sudah diprogram ke dalam bidang kesadaran Anda untuk Anda alami. Pemrograman awal yang diletakkan sebagai template untuk frekuensi yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini semua harus dievaluasi. Contohnya jika Anda dilahirkan di keluarga yang kurang mampu, maka orang tua Anda mungkin selalu menanamkan kepada Anda bahwa Anda orang kecil, Anda orang susah. Atau jika orang tua Anda selalu bertengkar, berkelahi, maka Anda akan selalu beranggapan negatif tentang pasangan Anda. Pikiran-pikiran ini merupakan template, yaitu pendahulu alam bawah sadar utama dari semua yang Anda alami sehari-hari. 95% keputusan-keputusan kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita, dan hanya 5% dipengaruhi oleh pikiran sadar. Inilah mengapa sangat penting untuk meninjau ulang tentang apa yang secara tidak sadar Anda percayai sebagai paradigma pemikiran tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Jika Anda secara default menyuplai diri Anda dengan pikiran-pikiran berfrekuensi rendah untuk mendukung anggapan bahwa Anda adalah orang yang jahat, tidak berharga, miskin, atau berbagai asumsi negatif lainnya tentang diri Anda, maka dunia juga merupakan proyeksi negatif dari apa yang Anda alami di dalam diri Anda. Dan kenyataan pun akan mengkonfirmasi bias bawah sadar Anda. Bayangkan jika Anda selalu mengelilingi diri Anda dalam lingkaran pikiran yang merusak ini. Keyakinan Anda akan dikonfirmasi oleh lebih banyak masalah kesehatan dan hal-hal buruk yang dimanifestasikan oleh frekuensi Anda. Anda harus mulai mengevaluasi kembali dan melihat setiap aspek kehidupan Anda yang mencakup setiap komponen penciptaan frekuensi di dalamnya. Anda perlu benar-benar mawas diri dan memikirkan secara mendalam setiap unsur program frekuensi dalam realitas Anda. Jika Anda melakukan bypassing dan langsung melompat ke realita bahwa Anda adalah orang yang bahagia, berkelimpahan, atau mungkin mulai melakukan afirmasi bahagia dan menyatakan bahwa Anda sekarang adalah orang berkelimpahan yang menjalani kehidupan sempurna, Anda mungkin mengalami kondisi penolakan bawah sadar. Ini berarti Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Kecuali Anda terlebih dahulu memahami dan menerima keyakinan negatif yang mendasari program bawah sadar Anda, maka Anda tidak akan pernah berada dalam kondisi yang selaras dengan paradigma baru pemikiran sadar Anda. Anda secara tidak sadar akan mengalami kondisi disonan dengan kenyataan yang ingin Anda alami. Maka maafkan dan lepaskan keyakinan negatif Anda. Penyembuhan hanya bisa dicapai melalui penerimaan batin. Pahami dan akui bahwa apa yang Anda alami jauh di lubuk hati Anda tidak akan pernah mampu membawa Anda ke kondisi frekuensi tinggi yang ingin Anda alami. Ketika mengalami frekuensi yang lebih rendah, sebenarnya apa yang terjadi adalah emosi yang belum Anda proses sehingga tidak tertransmisikan. Dan ini mengikat Anda dalam domain frekuensi rendah. Misalnya Anda dikhianati atau berbagai jenis pelajaran hidup yang sulit Anda terima. Melalui kejadian-kejadian sulitlah emosi-emosi Anda muncul agar Anda mengetahui keyakinan apa yang masih Anda pegang secara mendalam yang menghambat Anda untuk bergerak maju ke paradigma yang lebih sedar. Inilah mengapa kita mewujudkan orang yang sama dalam tubuh yang berbeda.
kesalahan yang sama, kesulitan, kemalangan, dan berbagai keadaan mengerikan. Kita mewujudkan pelajaran yang sama untuk belajar menyelaraskan apa yang kita alami dan apa yang kita wujudkan, yang merupakan pelajaran mendalam tentang cinta diri, penerimaan diri, dan kenyataan yang harus kita selaraskan dari dalam. Apapun yang kita alami dalam hidup kita adalah karena keselarasan gelombang frekuensi kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar sebagai reseptor, untuk menerima hal-hal ini melalui keselarasan niat, pikiran, tindakan, perilaku, atau program bawah sadar yang membuat Anda tertarik pada peristiwa atau kondisi individu tertentu. Dalam setiap pertemuan selalu ada pelajaran. Apa yang Anda alami adalah cerminan dari perasaan dan pemikiran Anda tentang diri sendiri pada tingkat inti. Anda akan memahami bahwa untuk mengubah hidup Anda, pada dasarnya Anda harus mengubah diri Anda sendiri, program Anda. Anda harus melihat ke dalam pikiran Anda dan lubuk hati Anda untuk memahami mengapa pola-pola tertentu masih Anda pegang. Pola-pola yang belum Anda lepaskan akan timbul ke permukaan sebagai tanda sinkronisitas yang muncul sebagai kesulitan dalam realitas Anda untuk Anda pelajari, untuk menerima diri sendiri, untuk terus maju, dan mengalami kualitas berbeda dari dunia Anda untuk meningkatkan frekuensi diri Anda. Maka Anda harus mengecek bagaimana perasaan Anda setiap saat. Anda harus berkomitmen pada kebahagiaan Anda dengan belajar menerima setiap hal yang menghalangi kebahagiaan tersebut, bukan dengan mencari pengalihan yang hanya memunculkan ilusi kebahagiaan. Anda harus belajar bagaimana memahami diri Anda sendiri sebagai objek kesadaran dan mencari hal-hal yang terbaik untuk diri Anda sendiri, yang berarti mencari hubungan yang mendukung pertumbuhan Anda, mengkonsumsi makanan yang meningkatkan kesadaran Anda, menyelaraskan energi Anda dari dalam keluar, mendengarkan musik yang membuat jiwa Anda bernyanyi, melakukan hal-hal dan membenamkan diri Anda dalam pengalaman yang membuat Anda benar-benar merasa kehidupan Anda layak dijalani. Anda membuat transisi secara aktif mengejar yang terbaik untuk diri Anda dengan menerima siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki, dan memilih untuk membuat pilihan terbaik sesuai dengan versi terbaik dari diri Anda. Anda harus memahami bahwa apa yang Anda miliki saat ini adalah cerminan dari siapa Anda, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, maka Anda juga harus belajar untuk meningkatkan diri Anda agar menjadi lebih selaras dengan apa yang ingin Anda wujudkan, dengan apa yang ingin Anda alami.